Nah, sebagai pengasuh anak ataupun orang tua, kita sering sekali dapat masalah seperti anak sulit bangun pagi. Ataupun kita sudah terlambat tapi anak tetap pelan aja jalannya. Kali ini saya akan bahas 7 trik sederhana yang bisa dipakai untuk membuat anak itu lebih mudah rutinitas paginya. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Halo, selamat datang ke channel saya bersama saya Anissa Gayatri. Tips yang pertama adalah membuat persiapan sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelum misalnya anak berangkat sekolah, malamnya sudah disiapkan semuanya. Berarti sudah disiapkan misalnya baju apa yang mau dipakai besok, mau pakai sepatu apa besok, mau pakai kaos kaki apa besok. Jadi semuanya sudah siap, bahkan snack apa yang mau dia bawa, buku apa yang harus dibawa, semuanya sudah siap sehari sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi konflik sama anak keesokan harinya untuk masalah-masalah ini. Nah, video saya selanjutnya saya akan membahas karakteristik unik dari anak usia dini. Jadi Anda paham kenapa anak Anda seperti itu. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe biar dapat update terbaru dari channel saya. Tips yang kedua adalah rutinitas tetap. Untuk anak usia dini khususnya, itu sangat penting sekali ketika mereka punya rutinitas yang bisa diprediksi. Soalnya untuk anak itu mereka itu kesulitan kalau lingkungannya itu tidak bisa diprediksi. Ketika bisa dia prediksi apa yang bisa dia lakukan selanjutnya, itu mereka tuh jadi lebih tenang dan lebih sulit terbawa emosinya. Nah, misalnya rutinitasnya habis bangun pagi harus mandi, habis itu makan, habis itu ganti baju, seperti itu. Tergantung orang tua mau buat rutinitasnya seperti apa. Dan rutinitas ini harus konsisten setiap hari dijalankan. Jangan diubah-ubah karena itu membingungkan anak dan membuat dia menjadi cemas dan mudah terbawa emosinya. Bisa ditambah lagi adalah dengan memberikan tanggung jawab sama anak menjalankan rutinitas paginya. Nah, caranya mudah sekali. Kita bisa buat kayak gambar mengenai rutinitas anak, misalnya gambar pertama makan, kedua ganti baju, ataupun nanti selanjutnya mandi, dan ditempel di dinding. Dan anak bisa kita kasih tanggung jawab untuk menandai rutinitas mana yang sudah selesai. Jadi kalau udah selesai makan, bisa ditandai makannya sudah selesai. Udah siap ganti baju, tandain ganti bajunya sudah selesai. Dan berikan pujian sama anak kalau dia sudah selesai rutinitasnya jika diperlukan. Jadi anak itu lebih semangat mengerjakan rutinitasnya. Dan untuk rutinitas yang baru, misalnya mau pulang kampung, jadi butuh cepat besok paginya biar bisa berangkat pagi. Jadi sehari sebelumnya kita udah kasih tahu sama anak apa aja yang perlu dia lakukan keesokan harinya. Karena kita butuh berangkat cepat. Nah, yang ketiga adalah memberikan hadiah ketika anak selesai rutinitasnya. Jadi, ini untuk lebih menyemangati anak. Daripada kita berikan anak mainan setelah bangun pagi atau membuat anak biar mau bangun kita kasih mainan, kita kasih tahu sama anak. Setelah selesai rutinitasnya, dia bisa mengerjakan apa yang dia suka kalau masih ada waktu sebelum berangkat sekolah misalnya. Jadi bisa aja dia bisa main gamenya, ataupun kalau dia suka baca buku, dia bisa baca buku sama kita. Apapun yang anak suka, tapi setelah rutinitasnya selesai. Nah, bisa juga kita buat permainan melindungi objek tertentu. Misalnya orang tua mencoba melindungi meja dan anak mencoba untuk menyentuh mejanya. Lakukan permainan-permainan menarik lainnya yang tergantung orang tua apa yang anak sukai. Yang keempat adalah susah bangun. Jadi kalau anak susah bangun bisa kita kasih pilihan. Nah, misalnya kita kasih pilihan mau bangun sekarang atau 5 menit lagi. Atau kita bisa langsung masuk ke tempat tidur anak dan memeluk anak dan menciumnya agar dia mau bangun. Atau yang terakhir adalah kita ingatkan sama anak sehari sebelumnya kalau dia bisa menjalankan rutinitas, yaitu dengan bangun pagi dan bisa mengerjakan semuanya dengan cepat. Keesokan harinya sebelum berangkat kalau masih ada waktu, dia bisa main permainan yang dia sukai. Jadi dia lebih semangat nanti untuk bangun paginya. Nah, yang kelima adalah ikut sertakan anak. Ketika ada masalah dan kita ikut sertakan anak untuk
mencari solusinya, anak itu lebih semangat menjalankan solusinya. Nah, misalnya masalahnya adalah anak sulit bangun pagi. Nah, kita tanyakan sama anak, "Kakak sulit sekali bangun pagi, tapi ibu tidak suka harus marah-marah tiap pagi. Ini masalahnya sangat sulit, apa yang harus kita lakukan?" Tanyakan sama anak, kalau anak kasih saran yang aneh sekalipun, tetap hargai dan tuliskan di kertas. Dan Anda juga bisa kasih saran, misalnya mau dibangunkan lebih pagi, atau dipeluk dan dicium sebelum bangun, lain sebagainya. Dan tuliskan semua di kertas dan tanyakan sama anak mana yang mau dikerjakan, mana yang bisa dikerjakan, jadi besoknya bisa dicoba dikerjakan. Karena ini hasil diskusi, anak itu lebih mau mengerjakannya. Nah, contohnya seperti murid saya dulu, dia itu punya rutinitas paginya adalah bermain peran. Jadi dia tuh bermain perannya ganti-ganti. Misalnya hari ini jadi kupu-kupu. Jadi seharian di pagi hari dia jadi kupu-kupu dan orang tuanya menganggap dia sebagai kupu-kupu. Anda bisa terkejut nanti solusi apa yang Anda berikan, itu bakal solusi-solusi yang sederhana sekali dan tidak pernah terpikirkan oleh Anda sebelumnya. Jadi ikut sertakanlah anak dalam diskusi Anda. Yang keenam adalah menggunakan permainan. Anak itu sangat suka sekali ketika perintah yang kita berikan adalah permainan. Contohnya adalah bermain peran. Jadi, orang tua punya peran setiap hari, misalnya orang tua yang pemarah, pemalu, penakut, ataupun yang sangat sopan, ataupun orang tua yang seperti robot atau dinosaurus, tergantung anak maunya apa. Jadi anak itu bisa request, misalnya hari ini mau orang tua seperti robot. Jadi seharian Anda seperti robot ngomongnya sama anak. Ketika seperti ini, anak itu sangat senang dan lebih mau mendengarkan kita. Ataupun bisa kita buat jadi tantangan yang seru. Misalnya tantangan pakai sepatu tutup mata, atau pakai sepatu sambil lihat ke belakang. Atau misalnya pakai sepatu dalam 10 detik. Kasih tantangan-tantangan menarik, itu anak lebih semangat mengerjakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah persiapkan diri Anda sebelum membangunkan anak. Nah, ini sangat penting, jadi Anda juga jadi lebih kalem menghadapi anak. Mungkin bisa minum kopi dulu, ataupun dengarkan musik dulu sebelum membangunkan anak. Jadi Anda tidak mudah terbawa emosi nanti ketika menghadapi anak. Terima kasih banyak bagi semua yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video-video saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.